Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Bertemu lagi dengan saya Dr. Indra Rahmawati di praktikum mata kuliah Ilmu Penyakit Hewan Akuatik ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menekropsi ikan ya. Nah, tujuan dari nekropsi ikan sendiri ini adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan ikan melalui perubahan organ pada ikan ya. Contohnya seperti insang, kemudian hati atau hepar, kemudian ginjal, usus dan sebagainya ya. Nah, sebelum kita melakukan nekropsi pada ikan, langkah pertama adalah kita harus menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Nah, untuk peralatan sendiri yang digunakan untuk nekropsi sebetulnya tidak terlalu banyak ya. Jadi kita cukup menyiapkan alat-alat di bawah ini. Contohnya di sini ada scalpel dan juga ada blade-nya. Kemudian ada gunting ya, kemudian ada pinset ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada squid ya. Di sini kita bisa menggunakan squid ukuran 3 cc atau 3 mili ya. Di sini squid ini tujuannya adalah untuk proses pengambilan darah pada ikan. Oke, itu adalah peralatan ya. Dan tidak lupa juga kita siapkan nampan ya. Jadi nampan ini tujuannya adalah untuk meletakkan organ-organ nantinya setelah dinekropsi. Kita letakkan di atas nampan, kemudian kita amati bagaimana perubahan setiap organnya. Oke, baik, itu adalah alat ya. Nah, selanjutnya untuk bahan sendiri yang digunakan untuk nekropsi adalah yang pertama ikan sendiri ya. Ikan yang kita pakai di sini adalah ikan nila. Kemudian yang kedua, ini ada minyak cengkeh ya. Nah, minyak cengkeh di sini tujuannya adalah untuk proses etanasi pada ikan ya. Jadi nanti kita akan memberikan minyak cengkeh pada media air ya, di mana ikan itu berada. Nah, sehingga tidak terjadi etanasi yang melakukan kekerasan fisik pada tubuh ikan. Nah, selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyiapkan ikan ya. Nah, ikan ini di sini sudah ada beberapa contoh ikan nila yang sudah diletakkan di ember yang berisi dengan air ya. Nah, kemudian untuk etanasi pada ikan kita bisa menggunakan minyak cengkeh ya. Nah, jadi kita bisa memberikan beberapa tetes pada media air ya, sehingga nanti kita akan menunggu beberapa saat kemudian ikan akan pingsan. Oke, kemudian kita tunggu ya, kita bisa mengadukkan ini ya. Nah, sambil kita tunggu beberapa saat kemudian ikan ini akan pingsan ya. Jadi tanpa kita melakukan kekerasan pada tubuh ikan ya, sehingga ikan tetap merasa tenang ketika dia akan dinekropsi. Oke, baik ya. Nah, ini adalah contoh ikan yang sudah teretanasi oleh minyak cengkeh tadi ya. Jadi keadaannya dia sudah masih hidup sebetulnya ya, akan tetapi dia kondisinya sudah lemah ya, sudah lemah. Nah, apabila ini diteruskan maka dia bisa mati ya. Jadi tanpa harus kita melakukan kekerasan seperti memukul kepalanya. Nah, itu sebaiknya kita hindari ya. Nah, dengan cara etanasi seperti ini tidak menyakiti ikan. Langkah selanjutnya ya, setelah kita menyiapkan alat dan bahan seperti yang tadi saya sampaikan, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan umum pada tubuh ikan ya. Nah, pemeriksaan ini kita bisa mengamati dari kondisi luar tubuh ikan. Jadi bisa kita amati, contohnya adalah dari sisinya ya. Nah, sisinya ini dia
mengkilat atau tidak, kemudian bersih atau tidak ya. Nah, untuk mempermudah pemeriksaan luar pada tubuh ikan, bisa kita lakukan setelah kondisi ikan teretanasi ya, supaya tidak terlalu sulit untuk menghandle ya apabila ikannya terlalu besar atau ikannya berontak ya. Nah, kemudian yang selanjutnya diperiksa adalah kondisi mulut ya, pemeriksaan luar, apakah di sini ada perdarahan atau tidak. Kemudian kita amati di bagian insang ya. Insang pada ikan ini ada di bagian dalam ya. Kalau kita buka dalamnya ada insang ya. Nah, insang ini dia ada di dalam dan dia ini terlindungi oleh operkulum ya. Jadi ini namanya adalah operkulum. Nah, ini juga bagian operkulum ya. Nah, ini kondisi ikannya dia masih belum sepenuhnya mati ya, sehingga kalau kita buka pada insangnya dia akan berontak ya. Di insangnya, di mata, kemudian di sirip ya. Nah, apakah ada perdarahan atau hemoragi atau tidak. Nah, kemudian di sirip belakang bagian caudalis ya. Nah, ini pemeriksaan luar yang bisa kita lakukan pada ikan sebelum di nekropsi. Oke, langkah selanjutnya adalah prosedur pengambilan darah pada ikan. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah secara intravena, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah secara intrakardial. Nah, yang pertama ini secara intravena. Jadi kondisinya adalah ikan dipegang menggunakan tangan kiri dengan posisi miring ke kanan ataupun ke kiri, sehingga sisi kanan ataupun kiri ini berada di bagian atas ya. Nah, kemudian intravena sendiri itu dia diambil di bagian gurat sisi. Nah, gurat sisi ini adalah garis tengah badan ikan secara vertikal ya. Nah, kita bisa mencari di bagian ini. Nah, mungkin terlihat ya. Di sini ada seperti garis ya, warnanya biru. Ini adalah pembuluh darah vena ya. Nah, untuk pengambilan darah secara intravena, kita harus betul-betul menghandle ikan dengan baik supaya ikan ini tidak lepas ya. Nah, jadi usahakan proses pengambilan darah adalah sebelum ikan dietanasi ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan adalah ikan ini nanti dia berontak ya. Ini. Nah, di sini ya. Nah, ini untuk pengambilan darahnya. Nah, kemudian kita bisa mengambil darah pada ikan dengan cara kita buka sedikit ya, kemudian kita cari kurang lebih di daerah kaudal. Ini pembuluh darahnya cukup besar ya. Kemudian kita bisa meletakkan apabila ikan terlalu sulit untuk dihandle, kita bisa meletakkan. Nah, kemudian kita bisa menusukkan jarum dengan kemiringan 30 derajat ya, dengan posisi lubang terbuka. Nah, kita masukkan. Nah, kemudian apabila sudah ada darah yang masuk ke dalam spuit, maka kita tarik terus spuitnya sampai darah memenuhi spuit ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita kita perlukan. Oke. Langkah selanjutnya adalah prosedur pengambilan darah secara intrakardial. Nah, proses pengambilan darah secara intrakardial ini adalah dilakukan di daerah jantung ya. Nah, bagaimana cara menghandlingnya? Jadi ikan ini dipegang dengan kuat agar tidak terlepas ya apabila dia kondisinya masih hidup. Nah, kemudian ikan dipegang dengan tangan kiri dan diposisikan secara dorsoventral ya, dorsoventral. Nah, kemudian pastikan pada bagian kepala dan juga insang dia terhandle dengan baik. Nah, sehingga mudah untuk dilakukan pengambilan darah. Nah, kemudian posisi jantung bisa dicari dan diraba ya di sekitar bagian bawah insang. Jadi pertemuan di antara operkulum kanan dan juga kiri. Nah, di sini di bagian tengahnya ya. Nah, ini kan operkulumnya ya, operkulum yang tempat ada insang di dalamnya. Kemudian di sini juga, nah pertemuan antara dua operkulum ini, nah kita lihat di sini
Nah, ini adalah kurang lebih posisi dari jantung ya. Jadi dipastikan juga terasa ada denyutan ya, supaya tidak salah lokasi dalam pengambilan darah. Nah, kemudian jarum ya bisa dimasukkan sekitar kurang lebih 45 derajat ya, 45 derajat ke arah jantung ya. Nah, kemudian posisi dari jarum jangan dimasukkan terlalu dalam ya. Nah, sehingga tidak merusak organ yang lain. Nah, kemudian kalau sudah ada darah yang masuk ya, maka dilakukan aspirasi sedikit untuk menentukan darah sudah masuk atau tidak. Oke. Nah, kemudian jika sudah ada darah yang keluar, maka aspirasi ini bisa dilanjutkan sampai jumlah darah yang diinginkan. Oke, baik. Selanjutnya ya, setelah proses pengambilan darah pada ikan, selanjutnya adalah prosedur nekropsi pada ikan. Ya, jadi kondisi setelah ikan teretanasi, ya, ikan ini bisa diinsisi, ya, diinsisi ke arah kranial, mulai dari bagian lubang anus di sini ya. Mulai dari lubang anus sampai dengan 1/4 bagian dari operkulum ikan ya. Nah, sampai dengan di sini. Jadi operkulum atau spekulum itu adalah bagian yang menutup insang ya. Jadi yang pertama saya jelaskan lagi, bisa dilakukan insisi mulai dari lubang anus sampai dengan ke arah kranial sampai dengan arah spekulum ya atau operkulum. Nah, selanjutnya dilanjutkan insisi ke bagian atas ya, dari 1/4 bagian dari spekulum ikan sampai ke atas atau ke batas os costae kranial. Nah, jadi ini tadi sudah diinsisi, kemudian kita ke arah atas di sini ya. Nah, kita insisi di sini. Nah, kemudian kalau sudah, kemudian di bagian yang belakang tadi, yang di area ini ya, anus. Nah, ini insisi dilanjutkan lagi kembali ke arah kranial dari batas os costae caudal sampai ke batas akhir insisi os costae kranial. Nah, jadi yang bagian belakang anus ini juga ditarik ke atas insisi. Nah, kemudian dari masing-masing ini diarahkan ke kranial sini ya. Nah, jadi nanti akan ada bentuk yang seperti ini. Nah, oke. Oke, baik. Nah, ini adalah keadaan ya ikan yang sudah kita insisi tadi, yang mulai dari daerah anus ke arah kranial sampai dengan operkulum atau spekulum, kemudian ke atas. Begitu juga yang bagian anus dia ke atas, kemudian ke arah kranial juga. Nah, kita buka. Ini kalau ikannya bisa lebih besar, maka di sini akan jelas terlihat adanya gelembung renang ya atau gelembung udara. Di sini sudah jelas ya. Nah, ini bagian dari organ-organ yang ada di dalam tubuh ikan ya. Kalau dari sini ya, kalau secara tidak terlalu jelas mungkin ya nanti akan saya keluarkan untuk organ bagian dalamnya. Jadi sekilas di sini ada usus ya, usus atau daerah intestin ya, intestin di sini. Nah, kemudian di sini, nah yang saya tunjuk ini terlihat ya. Nah, ini ada jantung ya, kemudian di sini ada hepar. Nah, ini ada hepar. Hepar pada ikan ini dia menyatu dengan pankreas ya. Nah, jadi terkadang dia ini disebut dengan hepatopankreas. Kemudian di sini ini adalah ginjal pada ikan. Oke, baik. Nah, setelah ini akan saya keluarkan ya untuk organ-organ ini. Oke, ini adalah organ yang tadi sudah saya keluarkan dari bagian ini ya, abdomen dan juga torak dari ikan. Di sini terlihat ini adalah daerah intestin ya, nah atau usus pada ikan ini ya. Oke, kemudian di sini ada jantung ya, ini tadi tempat untuk pengambilan darah secara intrakardial. Nah, di sini mungkin jantungnya tidak terlalu jelas ya, karena tadi mungkin terkena dari tusukan jarum, dan kemudian ini juga ukurannya dari ikannya kan kecil. Nah, sehingga kondisi jantungnya dia juga tidak terlalu besar. Oke, nah kemudian di sini
ini adalah hepar ya, ini hepar. Kemudian di sini ini adalah bagian dari ginjal ya, ginjal pada ikan atau ren. Nah, kemudian di sini ya, ini adalah gonadnya ya pada ikan. Oke, baik. Nah, di sini coba kita amati perubahannya ya pada organ dalam ikan ini. Jadi kalau dari usus ya, ini tidak terlalu tidak terlalu banyak perubahan ya. Jadi dia warna mukosanya ini memang dia seperti ini ya. Nah, biasanya kalau ada perubahan akan tampak memerah seperti ada hemoragi ya. Kalau ini sepertinya memang ikannya sehat ya, untuk heparnya dia juga normal, jantungnya ya, kemudian ini ginjalnya dan juga gonadnya tidak terlalu banyak TAP ya, atau tidak ada perubahan yang terlalu mencolok ya di sini, sehingga bisa disimpulkan di sini keadaan ikannya ini dia adalah ikan yang segar, yang sehat ya. Oke, baik. Sekian ya untuk praktikum nekropsi pada ikan hari ini di mata kuliah ilmu penyakit hewan akuatik ya. Jadi kurang lebih itulah tadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk memeriksa ikan ya, mulai dari pemeriksaan umum, kemudian etanasi pada ikan, kemudian bagaimana cara nekropsi pada ikan, serta mengenali organ-organ yang ada di dalam tubuh ikan serta menganalisa bagaimana perubahannya ya. Nah, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa semuanya ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari yang saya sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat